Ada Awi, Suta, Indra, 47. Cindy, adakah Cindy? Cindy? Ada, Pak. Ada ya, oke. Lentera? Sepertinya belum masuk Lentera. Eka? Eka mana Eka? Eka? Eka nggak ada ya? Lovita? Belum ada nih. Raisya? Ada yang gabung jadi satu? Satu akun lebih dari satu orang? Nggak ada ya, aman ya. Karena ada beberapa yang nggak hadir ini. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah hadir hari ini. Semoga Anda masih dalam kondisi yang berbahagia, sehat, sehingga nanti dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Dapat diakhiri. Oke, kita lanjutkan hari ini. Kemarin Anda sudah saya sampaikan tentang apa ya kelas ini ya? Peminjaman sudah ya? Sudah. Peminjaman sudah ya, oke. Berarti Anda harus melengkapinya, peminjaman juga. Berarti sekarang adalah pengembaliannya berarti ya. Wow. Oke, sekarang kita akan coba nanti bahas untuk pengembaliannya. Ingat, peminjaman kemarin itu hanya sederhana saja. Artinya sederhana itu seperti apa? Artinya Anda boleh mengembangkan lagi. Yang dikasih contoh itu sederhana dan Anda boleh mengembangkan lagi. Seperti itu. Oke, saya share dulu. Sudah 51 kali ini yang bergabung. Oke, kita buka dengan yang kemarin ya. Oke, di sini sudah datanya ada 4 tabel. Kalau Anda ingin mengembalikan, berarti Anda harus buat namanya tabel pengembaliannya. Ya, ada namanya tabel pengembaliannya. Nah, kemarin di tabel di peminjaman di sini, di form peminjamannya, ya, ketika Anda ada berapa kali peminjaman? Satu aja minjamnya kemarin ya. Ya. Oke, saya mau pinjamnya 2 saja. Bentar. Statusnya oke terpinjam. Saya minjem 2 ya, saya minjem 2.
Saya akan pinjam 2 dulu biar nanti pengembaliannya biar enak ya. Oke. Kemarin aja. Oke. Ini dia lama pinjam 1 hari misalnya. Oke, saya simpan. Nah, ini. Yang kedua kemarin sepertinya belum ada gambarnya ya, nggak apa-apa. Oke, baik, hari ini kita akan coba membuat pengembaliannya. Bagaimana konsep pengembaliannya? Jadi kalau sudah dipinjam ada namanya pengembaliannya. Nah, konsepnya seperti apa pengembalian? Jadi konsepnya sebenarnya sama, apa yang sudah Anda pinjam itulah yang dikembalikan. Jadi apa yang dipinjam itulah yang dikembalikan. Maka cara membuatnya sama, bikin tabelnya. Saya akan buat dulu. Nomor kembali misalnya ya. Nomor pengembalian maksudnya ya. Saya pakai tag aja misalnya 5. Ini terserah, Anda pakai auto number juga boleh. Kemudian tanggal kembali. Nomor, captionnya saya kasih nomor. Kemudian tanggalnya. Oh, tipenya adalah D. Saya gunakan settingan Indonesia. Ini captionnya adalah kembali gitu aja ya. Oke. Kemudian petugas yang menerima siapa? Berarti di sini ID petugas. Kita look up. Look up wizard. Ngambil dari petugasnya. Petugas, oke. Saya masukkan dan namanya. ID petugas ini adalah bukan petugas yang meminjamkan, tapi ketika mengembalikan itu yang menerima siapa. Dijawab apa ini kemarin? Kalau seperti ini? Dijawab apakah ini? No. No ya, oke, no ya. Nah, kemudian ada nomor kembali, tanggalnya, petugasnya yang menerima. Berikutnya adalah data tentang dokumen yang dipinjam ini. Jadi datanya ini. Nah, datanya ini Anda cukup mengambil induknya saja, yaitu nomor pinjamnya saja yang diambil. Nah, jadi yang diambil adalah nomor pinjamnya. Nah, seperti ini. Lookup. Ya. Kemudian I want lookup. Tabel pinjam. Nomor pinjam. X. Ini. Oke. Nah, sudah seperti ini dia. Saya simpan. Saya kasih nama TP kembali. Oh ya, saya kasih primary key dulu ya. Namanya adalah TP kembali, isinya kurang lebih seperti ini. Nomor pengembaliannya, tanggal kembalinya, petugasnya siapa, nomor pinjamnya. Jadi berdasarkan nomor pinjam bisa dikembalikan gitu ya. Kalau sudah masuk ke relasi kembali, ke relationship di sini, tambahkan tabelnya, show tabel, tambahkan namanya tabel kembali. Nah, ini dia. Tambahkan tabel kembali. Petugasnya saya ambilkan dari ID petugas. Ya, silakan diambilkan dari ID petugas. Nomor pinjam ini terutama. Nomor pinjam, mana nomor pinjam? Di sini dia. Kemudian ID petugasnya. Oke. Jadi seperti ini. Pinjam sama ID petugasnya. Jadi seperti itu. Ini saya pindah aja. Oke. Ini dia hubungannya.
Nomor pinjam ke tabel peminjaman, kemudian ID petugas ke tabel petugas. Nih. Pak, apakah harus seperti ini konsepnya? Tidak harus. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi ini sebagai contoh, untuk pengembangannya diserahkan ke Anda masing-masing gitu ya. Simpan. Oke, selanjutnya baru bikin form create. Gunakan saja form wizard. Jadi gunakan form wizard. Form wizard seperti ini. Oke, masukkan dari tabel kembali. Nomor kembali, tanggal kembali, petugasnya. Kalau ingin ada namanya, cari dari tabel petugas, namanya siapa. Kembali lagi ke tabel kembali ini. Nomor pinjam. Oke, seperti ini. Dengan nomor pinjam, Anda bisa mengeluarkan data-data lain, ya, data-data dokumennya dan sebagainya dari nomor pinjam ini. Ini ya, nomor pinjamnya. Oke, contohnya ini saja, saya masukkan dulu ini. Dari nomor pinjam, Anda bisa melihat ini. Ya, yang pinjam siapa? Masukkan ID karyawannya dari sini. Ya. Dokumennya siapa? Masukkan dokumennya dari sini juga kalau ingin Anda mengetahui ini peminjamannya. Nah, seperti ini. Oke, contoh saya masukkan di ID karyawannya ini. Kemudian nama karyawannya saya masukkan. Oke. Kemudian kembali ke pinjam, dokumennya, ID dokumen, nama dokumennya diambil dari tabel dokumen, nomor dokumen, tanggal, sifat, pengirim, tujuan, ya, misalnya begini. Oke, saya masukkan semua. Next, next seperti ini, bentuknya kolumnar, form kembali. Oke, jadinya seperti ini. Ini boleh ditata kanan kiri boleh ya, ditata ke kanan ke kiri boleh, cuman ini biarkan saya panjang. Ini gambar dokumennya. Saya besarkan dokumennya. Posisinya, picture-nya saya bikin stretch atau straight ya, biar menyesuaikan. Tombolnya dikopikan aja dari yang kemarin, dari tabel form pinjam. Saya ngopi aja tombolnya dari sini. Oke, saya copy di sini. Aksesoris pencarian dan sebagainya silahkan dibuat sendiri ya. Ini hanya contoh. Kita lihat proses kembalinya, misalnya 001 ke 001 misalnya. Tanggal kembali, saya pakai hari ini aja. Petugasnya siapa? Seperti ini. Nomor pinjamnya diklik. Nomor pinjam. Set. Maka identitasnya langsung keluar semua. Berarti ini yang dipinjam kemarin. Yang dipinjam dari P001 itu ini. Jadi seperti ini, keluar semua. Kalau misalnya yang P02 berarti yang ini. Yang dikembalikan ini. Nah, otomatis keluar semua datanya ini tanpa harus diketikkan. Tanpa harus ngetik sendiri, otomatis keluar mana yang dipinjam dan mana yang akan dikembalikan. Nah, ketika tekan simpan, yang berbeda adalah kalau kemarin statusnya menjadi terpinjam, kali ini statusnya harus kembali. Jadi statusnya harus kembali, maksudnya tersedia. Jadi statusnya ada di sini itu terpinjam semua. Ketika saya klik kembali, maka statusnya berubah menjadi kembali. Nih. Oke, berarti Anda buat lagi yang namanya update status. Update status, ini ya. Boleh di copy aja nih, Ctrl C, Ctrl V. Saya kasih nama query kembali, update kembali. Ini.
tinggal diedit, klik kanan, send, diedit aja. Nah, statusnya terpinjam jadi tersedia. Formnya diganti dari form apa tadi namanya? Kembali kalau misalnya ya, saya cek dulu. Form kembali. Nah ini ID dokumen. Nah seperti ini aja. Tinggal diganti ini. Karena ini namanya form kembali, maka di sana disesuaikan namanya form pengembalian. Nah seperti ini. Oke. Simpan. Tutup. Nah karena tombolnya ini kemarin tadi ngopi dari peminjaman, maka di sini juga diedit tombol simpannya. Klik kanan, full event. Nah di sini ada namanya open reportnya kemarin, open query maksud saya. Query-nya diganti menjadi update kembali. Query-nya diganti. Tinggal diganti saja, atau Anda bikin baru lagi boleh, simpan. Oke, kita praktekkan sekarang. Jalankan. Ini terpinjam ini, kita lihat dulu statusnya. Terpinjam, ya ini terpinjam ya, akan saya update. Simpan. Oke. Maka di sini akan muncul atau berubah menjadi tersedia. Jadi seperti itu. Itu proses yang namanya pengembalian. Proses pengembalian. Any question? Jadi sekali lagi tabelnya isinya kurang lebih seperti ini, contoh saja. Anda bisa mengembangkan sendiri. Ini contohnya. Ya, bisa mengembangkan sendiri. Di formnya isinya kurang lebih seperti ini. ID karyawan ini diambil dari tabel peminjaman. Nama karyawan dari tabel karyawan. ID dokumen dari tabel pinjam. Nomor dokumen, tanggal dokumen, dan seterusnya dari tabel dokumen, dari tabel dokumen. Jadi seperti itu. Nah kalau sudah Anda perhatikan ini, ketika saya di sini saya mau kembalikan tambah ya, mau kembalikan ya. Di sini saya silakan adalah 002. Tanggal kembalinya dan seterusnya ya. Ketika saya pilih yang namanya nomor pinjam di sini, ternyata yang sudah dikembalikan juga muncul di sini. Harusnya yang statusnya tersedia nggak muncul di sini. Harusnya yang statusnya tersedia tidak muncul di sini, nggak boleh muncul karena sudah dikembalikan. Yang belum kembali saja yang muncul di sini. Bisa dipahami maksud saya ini? KI 7 KI 8? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ketika saya kembalikan, yang status dokumennya sudah tersedia ini harusnya nggak muncul di sana. Yang mau dikembalikan itu yang statusnya terpinjam. Jadi yang terpinjam itu ketika diklik, ya harus muncul yang terpinjam saja. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda atur di sini. Di nomor pinjamnya ini, kemudian Anda pilih data, Anda perhatikan data, pinjaman, data. Kemudian di sini ada namanya resource. Ini resource-nya ini. Anda klik di sini resource-nya. Nah, ini. Ya. Ada banyak data, ini dari tabel pinjam, ID dokumen dan sebagainya. Nah, yang harusnya muncul di situ itu adalah yang dokumennya statusnya adalah terpinjam. Nih, maka Anda keluarkan tabel dokumennya di sini, show tabel dokumen. Oke, nah ini.
Ini ada nomor pinjamnya, tabel pinjam. Di sini adalah status. Status yang kriterianya adalah terpinjam. Cuman statusnya tidak usah dimunculkan di sini. Nah, begini caranya. Yang terpinjam saja, yang nanti akan ditampilkan. Yang sekali lagi, yang terpinjam saja yang nanti ditampilkan. Ini terpinjam, ini contrengnya dihilangkan biar nggak muncul nanti ya di sana. Oke, saya simpan, saya tutup. Kita lihat kejadiannya. Dua, gitu ya, misalnya. Ini langsung di sini misalnya. Saya klik dulu lihat hasilnya. Nah ini, yang muncul hanya yang statusnya terpinjam saja. Kalau statusnya tersedia berarti nggak usah dikembalikan. Ini. Jadi sekali lagi ngaturnya di sini. Aturnya di sini properties di data di sini Anda atur tambahkan. Oke. Kalau Anda ingin di peminjaman juga sama seperti ini boleh. Kalau mau pinjam ya data yang tersedia saja, maka di sini juga boleh Anda kasih kriteria. Kalau yang sudah terpinjam statusnya yang boleh di sini adalah yang tersedia. Maka di sini ID dokumen di ID dokumen ini, lihat ini. ID dokumennya yang tersedia di sini. Data resource-nya diklik. Nah, dikasih ada sifat subjek, kemudian yang belum apa ini? Status. Oke, statusnya ini contrengnya nggak usah, di sini dikasih kriteria. Statusnya adalah tersedia. Jadi tambahkan status kalau yang ini tersedia. Simpan. Tutup. Jadi nanti ketika Anda mau pinjam tambah gitu ya. Sekian misalnya. Ini lihat dokumennya dulu. Nah, nih yang statusnya tersedia aja, yang tidak tersedia nggak tampil. Seperti itu. Jadi Anda boleh melakukan itu di sini, ada namanya resource di data ya, kemudian resource di sini. Nah, sini status, kalau statusnya ingin tidak dimunculkan, contrengnya dihilangkan ini. Oke, jadi seperti itu pemberian batasan-batasannya. Pengembalian. Bukti pengembalian silakan Anda buat sendiri. Bukti peminjaman silakan Anda buat sendiri. Biasanya bukti peminjaman atau pengembalian itu berupa seperti memo. Ya, buktinya ada namanya nomor peminjaman, tanggalnya, siapa peminjamnya dan sebagainya. Dokumen yang dipinjam. Nah, biasanya seperti itu. Untuk cetak hasil bukti peminjamannya. Jadi ini sengaja nggak saya buatkan bukti peminjamannya, bukti pengembaliannya juga tidak saya buatkan, silakan Anda buat sendiri. Jadi ketika saya cetak nanti ini ada muncul yang namanya bukti peminjaman, ketika berikutnya juga bukti pengembalian. Laporan-laporan yang lainnya adalah laporan peminjaman per tanggal, laporan pengembalian per tanggal juga, kemudian dokumen yang saat ini terpinjam, laporannya apa aja. Dokumen yang tersedia, laporannya apa aja. Silakan nanti Anda buat sendiri. Karena ini modelnya adalah studi kasus. Ya. Jadi laporan dokumen terpinjam, laporan dokumen tersedia, laporan peminjaman per tanggal, laporan pengembalian per tanggal, dan seterusnya. Laporan-laporannya dan form-form yang lainnya silakan Anda buat sendiri. Oke, silakan aktifkan kamera Anda. Saya cek lagi. Sepertinya ada penambahan dan pengurangan ini. Raise-nya nggak ada ini ya. Aprilia.
Aprilia ada? Nggak ada sebenarnya ya. Resya itu nama panjangnya siapa ya? Ada yang tahu Resya? Nggak tahu ya? Nggak pernah ada? Kayak itu cukai 8, di sini kok ada Resya ya? Ada, Ya? ada dulu. Terus sudah nggak ada ya? Iya, nggak tahu, Pak. Makanya kok sering ini ya. Bentar saya cek dulu satu-satu ini. Resya Dwi ya. Nggak ada lagi ini Resya Dwi. Kemudian bentar, saya cek lagi nih. Ada yang hilang lagi nih sepertinya. Oke. Cindy? Ada, Pak. Hadir ya? Oke, datang ya. Oke. Oke. Nah baik, tugas Anda adalah Anda menyelesaikan ini kalau perlu sampai menu-menunya juga. Laporan-laporannya, kemudian sampai menunya. Terserah Anda mau pakai menu ribbon, boleh. Anda menggunakan menu yang dari form, boleh. Menu yang kemarin Anda buat itu di copy aja ke sini juga boleh, diimport ya. Dibawa ke sini juga boleh menu-menunya. Jadi menu-menunya diimport saja. Yang buat ribbon diimport sama apa namanya makronya juga, modulnya juga diimport. Silakan dibawa ke sini juga. Jadi menunya tinggal diganti gambar-gambarnya aja, linknya saja, jadi nggak perlu bikin yang bagus lagi. Nah, jadi laporan-laporannya silakan Anda buat sebagus mungkin. Ya. Saya ingin tahu apa namanya hasil ide Anda, kreasi Anda. Karena UI itu sebenarnya kreasi. Biasanya kalau offline itu kalau UI itu langsung di lab, itu Anda langsung dikasih studi kasus. Nah, pertemuan untuk UI ini kurang lebih tinggal 2 lagi. Tinggal 2, jadi komputer UI ini tinggal 2 pertemuan. Anda harus menyelesaikan ini, tugas ini, nggak akan saya tambahkan lagi tugasnya. Nah, nanti Anda akan dijeda, ada jeda yang namanya materi mayop. Materi mayop komputer akuntansi, tapi materinya adalah dosen non komputer yang mengajar, bukan saya. Jadi nanti saya jeda dulu, baru nanti April ketemu saya lagi. April, jeda nanti April, Anda langsung praktek di lab-lab. Jadi nanti saya akan buatkan tutorial. Jadi selama vakum ini akan saya buatkan tutorialnya, ya, mulai dari bagaimana cara membuat tabelnya, membuat query-nya ini dan sebagainya. Ya. Nanti di April ketika ketemu saya upload tutorialnya di-upload dan Anda nanti langsung praktekannya di lab. Jadi modelnya seperti itu nanti. Ya, nanti di sana juga akan saya kasihkan Excel juga. Excel akan saya coba ulang di tutorialnya, saya kasih tutorialnya untuk Excel, kemudian Microsoft Word-nya dan Microsoft Access-nya sama UI-nya akan saya upload semuanya. Nanti linknya akan saya kirimkan juga ke Anda semuanya. Jadi nanti setelah berarti kurang 2 lagi itu sekarang hari apa ya? Nanti minggu besok ini sudah detik-detik terakhir untuk UI-nya. Makanya pengumpulannya kalau nggak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu depan ini pengumpulan untuk tugas-tugasnya ini, nanti kepotong dulu jeda dipotong untuk mayop. Karena nanti praktek di labnya Anda harus praktek mayop.
Ya, baru nanti bulan April, syukur-syukur nanti Anda bisa ke Malang semuanya, ke lab semua, praktek di lab. Saya akan bikinkan tutorialnya, baru nanti Anda mengerjakan tutorial-tutorial itu. Bisa dipahami maksudnya ya? Nanti ada tutorial-tutorialnya yang bisa Anda gunakan mungkin nanti setelah Anda selesai perkuliahan dan sebagainya begitu ya. Dalam bentuk nanti kalau bisa, terutama saya utamakan yang video dulu. Tutorialnya dalam bentuk video dulu, kemudian kalau memang waktunya masih nyampe, saya buatkan yang tidak versi video, tapi versi tekstual. Jadi versi teks, ada gambar-gambarnya begitu. Jadi, tapi yang saya utamakan yang videonya dulu ya, yang saya utamakan yang videonya dulu, baru nanti yang model teks-teksnya seperti itu. Bisa dipahami maksudnya ini ya? Oke, jadi itu nanti yang apa namanya, yang bisa saya sampaikan. Untuk hari ini konsentrasi, silakan Anda mulai menyelesaikan materi ini karena akan kepotong mayop. Mayop itu kurang lebih sampai Maret ya, sampai April. Baru nanti ketemu lagi April dengan saya ya. Jadi seperti itu. Jeda dulu. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Ya, terima kasih Pak. sama